Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 pun ini di tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, di kesempatan ini saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam di kelas 11, yakni yang mana kita di tahun kemarin itu saya tidak masuk di kelas 10. Jadi alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya perkenalkan diri kepada siswa-siswi semuanya. Yang tentang data pribadi saya ini ya. Ini data pribadi saya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya mengajar di kelas 11, baik itu jurusan matematika dan ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Nama saya Khairul Walad SPDI. Saya tinggal di Kota Tengah, Kecamatan Kebunuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baiklah, pada pertemuan pertama di tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita dalam keadaan terjangkit wabah virus COVID-19, yaitu virus corona. Namun kita tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, di kesempatan ini pembahasan pertama kita yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mungkin siswa-siswi kami sudah pernah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini di bangku pendidikan SLTP ataupun SD. Jadi di kesempatan ini kita akan menjelaskan kembali tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, pertama adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya adalah meyakini, yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang telah terpilih, yang berisikan wahyu atau petunjuk untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi itu adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi percaya, meyakini dengan sepenuh hati.
bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisikan wahyu, yang mana itu adalah ada sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia menjalani kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Kemudian hukum iman kepada kitab Allah itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib, ya, diwajibkan kepada setiap muslim. Jadi orang yang tidak meyakini bahwa kitab Allah itu ada, berarti dia adalah kufur. Dia adalah murtad. Berarti dia tidak sepenuhnya menjalani rukun iman. Iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Sesuai dengan firman Allah, ya, wallahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadri. Wallahi, ya, iman kepada Allah, wal malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul, ya, wal qada'i wal qadri, iman kepada qada dan qadar, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Jadi itulah rukun iman. Itu balik, ya. Maaf, seharusnya wal yaumil akhir wal qada'i wal qadri. Iman kepada hari akhir dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi hukum beriman kepada kitab Allah itu adalah fardu ain. Diwajibkan, wajib kepada setiap muslim, setiap umat Islam itu wajib percaya bahwa adanya kitab, ya, kitab Allah. Baik, selanjutnya kitab yang wajib kita imani itu ada 4, ya, ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi 4 kitab yang wajib kita imani. Kemudian yang pertama kita bahas tentang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Rasulullah yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Di mana tempatnya? Ya, tempatnya adalah di Bukit Tursina atau dikenal dengan Gunung Sinai. Disitulah turunnya kitab Taurat. Dalam sebuah sejarah atau pendapat, ada juga yang mengatakan kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina itu selama 40 hari 40 malam. Ada yang berpendapat seperti itu. Waktunya adalah pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Atau dalam kitab lain itu dikatakan Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi
Ya. Jadi diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Itu menurut pendapat yang lain. Kemudian kitab Taurat itu ya berisikan dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ibrani itu adalah yang terdapat di Palestina. Kemudian kitab Taurat itu berisikan tentang tauhid. Tauhid, tentang ketauhidan, tentang akidah. Yang tujuannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kitab Taurat itu diturunkan adalah pertama sekali adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Taurat itu terdapat 10 hukum atau dikenal dengan istilah Ten Commandment. Jadi di dalam kitab Taurat itu terdapat 10 hukum dalam mengatur satu kehidupan agama. Di dalam 10 hukum tersebut itu pertama sekali berisikan tentang azas-azas keyakinan atau akidah. Tentang akidah, tentang keyakinan atau akidah, ketauhidan. Dan kedua adalah tentang azas-azas kebaktian, yaitu syariah yang berkenan dengan ibadah. Itu adalah isi dari 10 hukum di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian adapun 10 hukum dalam kitab Taurat itu adalah yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas tentang tauhid, tentang akidah. Jadi Taurat itu sendiri mengajarkan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam itu juga dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Ikhlas, yaitu ayat pertama, Qul, ya, Qul, katakanlah, Huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa. Jadi sudah jelas Tuhan itu esa, berarti tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal. Jadi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh mempercayai, suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan menyembah berhala. Ini adalah sebuah larangan. Di dalam kitab Taurat itu dikatakan jangan menyembah berhala. Jadi sesuai dengan agama Islam juga mengatakan tidak boleh menyembah berhala. Kenapa tidak boleh? Karena berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat bagi manusia.
tidak bisa mendatangkan pertolongan kepada manusia. Jadi makanya dilarang untuk menyembah berhala itu, karena berhala itu adalah pekerjaan umat manusia. Setelah manusia mengukir, manusia yang mengukir dengan ukiran yang sebagus-bagusnya, kemudian disembah oleh manusia, maka itu dilarang oleh agama. Allah melarang jangan menyembah berhala. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa zaman jahiliyah, di Ka'bah itu terdapat beribu-ribu berhala. Di sekeliling Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Dan ada 3 berhala yang paling besar, yaitu Lata, namanya yang pertama adalah Lata, kemudian berhala Uzza, kemudian berhala Lata, Uzza, dan berhala Hubal. 3 induk berhala yang terdapat di Ka'bah tersebut, dan selainnya itu mengelilingi Ka'bah itu adalah berhala-berhala kecil. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyingkirkan berhala-berhala itu dari rumah suci, yaitu Ka'bah. Kemudian yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, seperti percaya kepada jin, percaya kepada setan, percaya kepada perdukunan. Jadi itu sudah termasuk pada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu dikatakan dengan kata syirik. Syirik adalah hukumnya adalah dosa besar. Jadi tak boleh. Itu dalam Islam. Di dalam Taurat pun diajari tentang syirik ini. Ya, tidak boleh mempersekutukan Allah SWT. Apalagi pada zaman Nabi Musa. Dah jelas mempersekutukan Allah SWT itu, yaitu adanya percaya kepada Fir'aun sebagai Tuhan. Itu sudah jelas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, ini adalah tentang isi hukum dalam kitab Taurat itu, sucikan hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu adalah dikenal dengan hari peribadatan, hari beribadah. Jadi hari besarnya, hari beribadah. Jadi kalau umat Islam itu menjalankan ibadah yaitu pada hari Jumat. Kalau umat Kristiani itu menjalankan ibadah itu pada hari Minggu. Sedangkan pada Taurat itu dikatakan pada hari Sabat, hari yang suci, yaitu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu menjalani ibadah.
Kalau di Islamnya itu hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu hormati kedua orang tuamu. Jadi siswa-siswi kami semuanya, ini di dalam hukum kitab Taurat itu menyuruh umat untuk menghormati kedua orang tua. Tidak boleh mendurhakai orang tua. Jadi di sini kita masih mempunyai orang tua. Dalam Islam dikatakan jangan mengatakan saja, itu tidak boleh kepada orang tua kita. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi mengatakan perkataan yang lainnya yang bersifat kasar terhadap orang tua. Jadi kita dilarang. Jadi kita sebagai umat manusia, kita wajib menghormati kedua orang tua kita, karena mereka bersusah payah membesarkan kita, mulai dari kecil sampai kita besar saat sekarang ini. Jasa orang tua itu tidak terbilang. Jasa orang tua itu tidak bisa terbilang, tidak bisa dibayar dengan apapun. Mulai dari mengandung kita, melahirkan, kemudian membesarkan, sampai kita besar sekarang ini. Jadi kita wajib berbakti kepada orang tua kita, hormati mereka. Jangan sampai kita durhakai orang tua kita. Jadi itu dalam Islam. Ini hukum Taurat, dalam kitab Taurat, apalagi dalam Al-Quran. Sudah jelas hukum menghormati kedua orang tua itu. Seperti contoh dalam surah Luqman, itu dikatakan tentang menghormati kedua orang tua. Itu tentang hormat kedua orang tuamu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Ini dilarang membunuh. Di dalam kitab Taurat itu dilarang membunuh. Kenapa dilarang membunuh? Karena membunuh itu menghilangkan nyawa seseorang. Orang mau hidup, menghilangkan nyawa seseorang. Dalam ketentuan bernegara juga diatur, dilarang juga untuk membunuh, karena melanggar hak azazi manusia. Kalau dalam Islam, dilarang membunuh itu adalah hukumnya, membunuh itu hukumnya kisos. Hukumnya kisos kalau dalam Islam. Kisos artinya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka. Itu adalah kisos. Jadi apabila seseorang itu membunuh, maka hukumnya wajib dia dibunuh. Itulah kerasnya hukum kisos tersebut. Jadi jangan coba-coba membunuh.
karena itu adalah hal dosa yang besar. Kemudian yang ketujuh, jangan berzina. Nah, ini yang banyak ya, yang banyak dilarang berzina. Di dalam hukum Taurat itu ya sudah melarang tentang perzinaan, apalagi di dalam Al-Quran. Di dalam agama Islam, berzina itu sangat dilarang. Berzina itu sangat dilarang, apalagi sudah dilakukan. Orang yang melakukan perzinaan, apabila dia melaksanakan berzina, maka dia tidak dinikahkan. Kalau di dalam hukum Islam yang aslinya itu adalah orang tersebut dibuang dari perkampungan itu sejauh lebih kurang 80 perkampungan. Itulah jaraknya yang dibuang. Jadi orang tersebut tidak boleh tinggal di kampung tersebut. Itu hukum zina. Jika terdapat zina tidak dibuang, maka hukumnya itu dirajam. Hukum yang kedua itu dirajam. Dirajam itu adalah ditanam tubuhnya sampai pinggang di tepi jalan. Kemudian bagi orang yang lewat itu wajib melemparinya dengan batu sampai mati. Itulah hukum rajam dalam Islam. Jadi jangan coba berzina. Sekarang ini banyak berzina itu dinikahkan orang. Dalam satu pendapat boleh dinikahkan, tetapi ada beberapa hal. Yang pertama sekali, apabila dia dinikahkan, lahir anaknya, anak tersebut tidak boleh memakai bin bapaknya. Tidak boleh memakai bin bapaknya. Yang boleh dipakai bin ibunya. Jangan, itu bukan hak bapak, tapi adalah anak tersebut adalah hak dari ibu. Kemudian apabila dinikahkan lahir anaknya, maka apabila orang tuanya meninggal dunia, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi anak tersebut tidak dapat warisan dari orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila anak itu perempuan, apabila dia menikah, maka tidak boleh menjadi walinya ayahnya. Tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya. Itu. Jadi itulah bagi yang melaksanakan zina yang telah melahirkan anak di luar nikah. Itulah hukumnya. Jadi yang pertama sekali itu adalah tidak boleh menggunakan bin bapaknya.
Tidak boleh menggunakan bin bapaknya. Kedua, apabila orang tuanya meninggal dunia tidak mendapat warisan. Ketiga, apabila dia menikah, apabila dia perempuan menikah, dia tidak boleh mewalikannya, mewalikan dia menikah itu adalah tidak boleh ayahnya. Serahkan kepada wali hakim. Jadi tak boleh. Itu hukumnya. Kemudian ada lagi satu pendapat, apabila seorang itu berzina, kedapatan berzina, hamil di luar nikah. Kemudian jangan dinikahkan terlebih dahulu. Tunggu dulu anak tersebut lahir. Baru setelah anak lahir, baru dinikahkan. Itu dalam sebuah pendapat juga mengatakan seperti itu. Jadi tunggu dulu anaknya lahir, baru dinikahkan. Atau dia sudah dinikahkan ketika dia hamil. Setelah anak lahir, wajib diakad kembali. Jadi itu adalah hukum zina menurut agama Islam. Jadi di sini di dalam kitab Taurat ini sudah jelas dilarang berzina. Itu dilakukan, itu diberlakukan itu pada umat zaman Nabi Musa. Karena kitab Taurat itu hanya diberlakukan pada zaman itu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tentang jangan mencuri. Ya, hukum Taurat yang ke-8, ya, jangan mencuri. Dilarang mencuri. Kenapa dilarang mencuri? Karena mengambil harta orang lain dapat merugikan orang lain. Jadi dilarang mencuri. Larangan itu sudah jelas. Karena orang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tahu-taunya kita ambil hasil dari keringat orang tersebut, kita rampas. Itulah makanya dilarang. Berarti kita tidak menghargai pencarian orang tersebut. Jadi dilarang mencuri. Jangan sekali-kali mencuri. Kalau di dalam Islam itu hukum mencuri itu adalah potong tangan. Jadi kalau dalam Islam, kalau sampai hadnya, berapa ketetapan hadnya? Misalnya apabila seseorang itu mencuri, dalam ketetapannya 10 juta, sampai dia mencuri sebanyak itu 10 juta tersebut, maka dia wajib dipotong tangannya. Itulah hukum mencuri dalam Islam. Jadi jangan coba-coba mencuri. Kemudian yang ke-9, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Larang. Karena merugikan orang lain. Jangan bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu lain di hati, lain di mulut. Lain di depan, lain di belakang.
Jadi di hadapan orang dia begini. Tahan sumpah. Padahal realnya, nyatanya tidak seperti itu. Berarti dia sudah berdusta. Karena orang yang berdusta itu adalah orang yang munafik. Munafik adalah tinggalnya di kerak neraka aspal. Itulah bahayanya munafik. Jadi jangan bersumpah palsu. Dia bersaksi dusta demi membela seseorang. Dia rela bersumpah palsu. Kemudian yang ke-10, hukum Taurat yang terakhir ini adalah jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Tidak boleh. Itulah 10 hukum Taurat. 10 hukum dalam kitab Taurat itu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini diturunkan pada malam hari ke-12 di bulan Ramadan, yaitu pada tahun 482 tahun. Jarak turunnya kitab Taurat itu dengan kitab Zabur itu dengan kitab Taurat. Jadi jaraknya itu adalah 482 tahun. Baru diturunkan kitab Zabur. Jadi Zabur ini dipilih oleh Allah SWT itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu adalah memiliki suara yang nyaring. Jadi tepatnya diturunkanlah kepada Nabi Daud itu sebuah kitab, yaitu kitab Zabur. Dalam kitab lain juga dikatakan bahwa kitab Zabur diturunkan kira-kira abad 10. Abad 10. Abad ke-10 sebelum Masehi. Itu pendapat lain. Kitab Zabur berisikan dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti juga terdapat di daerah Palestina. Juga terdapat di daerah Palestina, yaitu daerah Kipti. Jadi kitab Zabur ini juga ditujukan untuk satu kaum, untuk satu kaum, tidak berlaku untuk kaum yang lainnya. Seluruh isi kitab Zabur diturunkan sekaligus di Palestina, daerah Kipti. Adapun isi dari kitab Zabur adalah nyanyian, atau pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi kitab Zabur itu adalah nyanyian berupa syair, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zabur berisikan 150 nyanyian atau dikenal dengan mazmur yang disananungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini membaca kitab Zabur ini dengan berupa nyanyian yang sangat merdu. Zabur yang merupakan mazmur berisikan 5 tipe nyanyian. Ada 5 nyanyian dalam kitab Zabur. Pertama sekali nyanyian untuk memuji Tuhan.
atau dikenal dengan liturgi. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ya. Ketiga, ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa individu perorangan. Kemudian yang kelima, nyanyian untuk raja. Jadi itu bagian dari kitab Zabur. Ya, isi dari kitab Zabur itu. Jadi ada 5 tipi, ya, 5 nyanyian bagian-bagiannya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan tidak semua mazmur dalam Perjanjian Lama merupakan Zabur Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ada pendapat yang mengatakan tidak 150. Ya, tidak 150 seluruh mazmur itu, ya, merupakan Zabur. Tidak merupakan isi dari kitab Zabur. Diperkirakan itu, ya, ada sekitar 73 saja. Dari 150, dari 150 itu yang masuk ke dalam mazmur itu, kitab Zabur itu hanya 73. Di antaranya dinisbahkan dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian sebagai contoh tentang penetapan Zabur, bahwa Allah akan mewariskan bumi kepada manusia yang soleh. Dalam kitab Zabur itu diterangkan bahwa Allah SWT akan mewariskan bumi kepada manusia yang soleh. Jadi Allah telah mewariskan kepada manusia yang soleh bumi ini. Jagalah bumi ini. Kepada manusia-manusia yang soleh, Allah harapkan untuk menjaga bumi seisinya. Seperti dinyatakan Al-Quran, dapat lihat bukti penetapan itu dalam Mazmur Daud, ya, dalam Perjanjian Lama. Al-Quran mengatakan, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Jadi Allah telah menuliskan, ya, di dalam kitab Zabur dan Al-Quran bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi bumi ini dijaga, dipegang, ya, oleh hamba-hamba yang soleh, oleh manusia-manusia yang baik, oleh manusia-manusia yang taat. Kemudian sebutan Lauhul Mahfuz ternyata juga tercantum dalam kitab Zabur sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi Lauhul Mahfuz, ya, menurut kitab Zabur, Lauhul Mahfuz itu artinya adalah catatan tentang ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi Lauhul Mahfuz, catatan tentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi tentang kitab Zabur, ya, kitab Zabur yang kedua diturunkan setelah kitab Taurat. Demikian, karena waktu kita sudah habis di kesempatan ini, dan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Sebelum
kita akhiri pertemuan ini ada tugas ya kepada siswa-siswi kami yang akan selesaikan. Ini soal tugas untuk pertemuan pertama. Selesaikan tugas ini, yaitu dengan cara menyalin isi dari jawaban soal tersebut, tulis di kertas lembar APS ataupun buku, yang bagusnya buku catatan. Tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya, kemudian nanti di akhir ya di semester nanti saya minta buku pembelajarannya. Jadi tulis kemudian simpan terlebih dahulu, nanti saya minta. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman dan apa itu kitab. Jadi jelaskan apa itu iman, jelaskan apa itu kitab ya menurut bahasa Anda. Yang kedua, dalam kitab Taurat terdapat 10 hukum atau dikenal dengan Ten Commandment. Jadi jelaskan dari 10 hukum Taurat tersebut. Tulis ke 10-nya. Satu apa tadi, kedua apa tadi, jelaskan. Satu dilarang apa lagi? Dilarang berzina. Maksudnya adalah ini. Tuh. Yang ketiga, tuliskan secara singkat sejarah turunnya kitab suci Zabur. Di secara singkat ya, kitab suci Zabur. Kemudian yang keempat, tuliskan secara singkat turunnya kitab suci. Ini adalah maksudnya Taurat ya. Maksudnya adalah Taurat. Taurat. Yang keempat adalah kitab Zabur. Yang kelima, jadi tuliskan secara singkat ya. Zabur diturunkan ini oleh ini kepada nabi ini pada tahun ini. Jadi secara singkat ya. Jadi tolong tuliskan sejarah singkatnya. Kemudian di dalam Zabur dikatakan Lauhul Mahfuz. Apa maksud dari Lauhul Mahfuz itu menurut kitab Zabur? Jadi arti dari Lauhul Mahfuz itu. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.